Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah penulisan tes bahasa Arab. Pembahasan menyusun tes pembelajaran bahasa Arab. A. Prinsip-prinsip penyusunan tes. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat menyusun tes. Di antaranya, yang pertama, tes harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua, butir-butir soal dapat mewakili dari seluruh materi yang diajarkan. Yang ketiga, soal dibuat bervariasi disesuaikan dengan tes yang ingin dicapai. Yang keempat, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Yang kelima, di samping sebagai alat pengukuran keberhasilan belajar, tes juga berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Untuk memperoleh tes yang memenuhi syarat, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengetahui fungsi dan tujuan penulisan tes. Apakah digunakan untuk tes formatif, EPTA, atau bentuk lainnya? Yang kedua, merencanakan tes dengan baik melalui kisi-kisi. Yang ketiga, menyusun tes sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang keempat, menyusun dan menulis soal secara tepat, baik ditinjau dari segi susunan bahasa maupun dari segi isi soal. Yang kelima, menentukan tingkat kesukaran dan daya pembaca butir soal serta dapat menganalisis homogenitas pilihan. B. Jenis tes bahasa berdasarkan bentuknya dan teknik penyusunannya. Yang pertama, tes subjektif adalah tes yang memerlukan pendapat atau keputusan dari pihak penguji pada saat pemeriksaan dan pemberian skor. Macam-macam tes subjektif. Yang pertama, bentuk uraian terbatas. Hal ini dibedakan menjadi dua, yakni tes ingatan sederhana, di mana bentuk pertanyaannya menggunakan kata-kata kam, aina, dan kaifa, dan lain-lain. Contohnya, kaifa haluka ya Muhammad? Aina taskuni ya akhi? Kam kitaban qara'ta bil ams? B. Tes dengan jawaban pendek. Bentuknya, contohnya, ratib hadhil ibarat at-taliyah. Yang kedua, pemberian definisi atau ta'rif. Contohnya, mada ta'rif bil ma'rifah fi ilmin nahwi. Selanjutnya, bentuk uraian bebas atau diskusi. Model pertanyaannya adalah isyrah, bayyin, limada, qarin. Contoh kalimatnya, qarin baina ilmi lughah wa fiqhi lughah. Kemudian, limada sammi bi'ilmi lughah an-nadhariyah. Selanjutnya, bayyin al-ma'ani al-mu'jamiyah wal ma'ani al-ma'nawiyah. Contoh yang terakhir ialah wa isyrah hadhil ibarat at-taliyah. B. Petunjuk penyusunan. Yang pertama, hendaknya soal-soal tes meliputi ide-ide pokok bahan yang diujikan, dan kalau memungkinkan disusun soal yang sifatnya komprehensif. Yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga, pada waktu menyusun soal-soal itu sudah dilengkapi kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaan bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui lebih lanjut penguasaan peserta didik terhadap bahan. Yang kelima, hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami peserta didik. Yang keenam, hendaknya ditegaskan model jawaban yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk itu, pertanyaan tidak boleh terlalu umum, akan tetapi sebaiknya spesifik. Yang kedua, tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes esai. Yang ketiga, tes ini juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Tes objektif merupakan tes yang jawabannya hanya memilih salah satu dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan atau menuliskan kata-kata tertentu pada tempat yang telah disediakan.
macam-macam tes objektif. Yang pertama adalah tes benar dan salah atau disebut juga dengan shawab dan khoto. Soal-soalnya berupa aneka pertanyaan atau statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Contohnya, Al-Kurasah Khadid Jadidah. Contoh yang kedua, Maktabatul Mudarrisah Qaribah. Adapun cara penyusunan adalah sebagai berikut. Yang kedua, tes pilihan ganda atau ikhtiyar min muta'addid. Tes ini terdiri dari keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan. Contoh, ikhtar al-ibarat as-sahihah at-taliyah. Kemudian, nahnu nuhibbul fuqara wa nuqtah. Alif al-masakin, ba al-masakan, jim al-masakin, dal al-maskan. Yang ketiga, tes menjodohkan atau muzawwajah, terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban tersebut. Contoh, ضع مكان الفراغ كلمة مناسبة من الكلمات في الجانب أيسار. Yang keempat, tes isian atau takmilah, terdiri dari kalimat yang hilang bagiannya. Siswa dituntut untuk mengisi kalimat yang hilang tersebut. Contoh soalnya, ضع مكان الفراغ كلمة مناسبة. B. Petunjuk penyusunan. 1. Tulislah huruf B sampai S atau shawab atau khoto pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan memberikan penilaian. 2. Usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab sama dengan butir soal yang harus dijawab salah. Usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab benar sama dengan butir soal yang harus dijawab salah. Dalam hal ini hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur. 3. Hindari item yang masih bisa diperdebatkan. 4. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. 5. Hindari kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. 6. Hendaknya bahasa atau istilah-istilah yang digunakan cukup sederhana, ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.